Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan presentasi tentang advokasi manajemen penyelenggaraan PAUD. Slide selanjutnya. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep manajemen penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang diampu oleh Dr. Hapidin MPD. Yang disusun oleh kelompok 9 yang terdiri dari anggotanya saya sendiri, Nadia Fira Zahra, kemudian ada Afrah Syakirah, dan Haifa Agnanisa Ahyari. Selanjutnya. Kemudian ada pokok bahasan yang akan kami bahas di presentasi kali ini, yaitu ada tentang profil lembaga, kemudian asesmen kebutuhan lembaga, dan juga advokasi manajemen, dan yang diakhiri dengan kesimpulan atau penutup. Baik, bahasan pertama yang kita akan bahas adalah profil lembaga. Selanjutnya, lembaga yang kami observasi ialah PAUD Amila. Nama lembaga ialah PAUD Amila yang beralamat di RT 05 RW 01 Jalan Ciliwung Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Tahun berdirinya lembaga pada tahun 2009 yang sekarang memiliki akreditasi B, tetapi seharusnya di tahun ini akreditasinya lembaga PAUD Amila harusnya memperbaharui sertifikasi akreditasi, tetapi karena adanya pandemi agaknya menjadi sebuah penundaan karena keadaan. Selanjutnya, ada visi misi dari lembaga PAUD Amila. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang visi misi dari PAUD Amila, yaitu pada tahun 2024, PAUD Amila menjadi lembaga PAUD percontohan di Kelurahan Kemiri Muka yang menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan juga aktif. Selanjutnya, ada misi dari PAUD Amila sendiri, yaitu pertama ada melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran secara berkala setiap 1 semester untuk meningkatkan kualitas lembaga. Dan yang kedua ada menanamkan pendidikan agama sejak dini dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiga ada mendukung anak untuk belajar melalui kegiatan praktik langsung atau learning by doing. Yang keempat, menumbuhkan kreativitas anak dengan menghargai keunikan gagasan yang dimiliki masing-masing anak. Kelima, memberikan layanan pendidikan orang tua secara rutin untuk mensinergikan pola pengasuhan yang tepat untuk anak. Dan yang terakhir, bermitra dengan layanan kesehatan seperti Puskesmas, Posyandu, PKK, RW, dan juga pelaku usaha di sekitar lembaga PAUD untuk mendukung program PAUD. Selanjutnya, lanjut kepada asesmen manajemen lembaga. Asesmen manajemen lembaga yang pertama akan disampaikan ialah manajemen peserta didik. Jadi kami memilih PAUD Amila untuk menjadi sasaran lembaga yang kami observasi manajemen penyelenggaraan lembaganya, yang kemudian kami asesmen dan kami memberikan advokasi bagi manajemen PAUD Amila. Manajemen yang kami asesmen pertama adalah manajemen peserta didik. Dilihat dari proses pendaftaran siswanya terlebih dahulu. Proses pendaftaran siswa di PAUD Amila dilakukan berdasarkan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, orang tua datang langsung ke PAUD Amila dan mengisi formulir pendaftaran. Kemudian dilakukannya pengumpulan berkas administrasi serta pembiayaan. Dan ketiga, tetapi di saat pandemi ini, proses pendaftaran di PAUD Amila ini diubah tidak dilakukan secara luring atau offline,
tetapi dilakukan melalui online atau daring yang dilakukan dengan PAUD Amila mencantumkan link di platform media sosial lembaga PAUD Amila, dan link yang ditautkan akan diarahkan langsung ke kontak WhatsApp pihak PAUD Amila. Kemudian ada selanjutnya, bila mana dibandingkan dengan teori yang proses dari pendaftaran dilakukan di PAUD Amila, yang dilakukan oleh PAUD Amila ini sudah memenuhi standar. Pertama, PAUD Amila membuka pendaftaran untuk rekrutmen siswa baru sesuai dengan kalender pendidikan yang sudah ada. Kemudian standar lainnya sudah dipenuhi dengan adanya perlengkapan langkah-langkah administrasi dengan orang tua, mengisi formulir pendaftaran yang kemudian dikembalikan formulir pendaftarannya dan dilakukan pengaturan berkas administrasi siswa baru. Pendaftaran siswa baru di masa pandemi ini yang dilakukan oleh PAUD Amila sendiri memang ada sedikit perbedaan, yaitu dilakukannya secara online. Untuk ini dilakukan untuk meminimalisir dampak-dampak yang akan terjadi di masa pandemi seperti ini. Selanjutnya, baik manajemen peserta didik yang bagian manajemen peserta didik yang selanjutnya ialah proses pengelompokan siswa. Di PAUD Amila pengelompokan siswa dilakukan berdasarkan fungsi integrasinya. Seperti yang dijelaskan oleh William A. Jagger, pengelompokan siswa dapat didasarkan atas dua fungsi, yaitu fungsi integrasi yang pengelompokannya berdasarkan kesamaan yang ada pada peserta didik. Contohnya jenis kelamin, umur, dan lain sebagainya. Kemudian ada fungsi perbedaan yang pengelompokannya dilakukan berdasarkan perbedaan yang ada dalam individu peserta didik, misalnya seperti minat, bakat, kemampuan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, PAUD Amila melihat faktor usia yang dijadikan patokan pengelompokan siswanya, yang kemudian pembagian kelasnya menggunakan nama hewan dalam bahasa Inggris. Pengelompokan kelas yang ada di PAUD Amila dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada kelompok playgroup untuk usia 3-4 tahun dengan nama hewan butterfly atau nama kelasnya itu butterfly. Yang kemudian ada kelompok selanjutnya kelompok A untuk anak usia 4-5 tahun yang dimasukkan ke kelas yang bernama kelas rabbit. Dan yang ketiga ada kelompok B untuk usia anak 5-6 tahun dengan nama kelas elephant. Selanjutnya kita akan membahas tentang asesmen manajemen kurikulum, isi program, dan proses pembelajaran. Kurikulum PAUD yang disusun kurikulum yang PAUD Amila disusun dengan menerapkan kurikulum 2013 PAUD dengan memasukkan muatan nilai-nilai Islami sebagai dasar pengembangan karakter peserta didik. Nilai karakter yang dikembangkan adalah kemandirian, kepercayaan diri, suka menolong, dan pantang menyerah. Penerapan nilai-nilai dilakukan melalui pembinaan rutin yang diterapkan selama anak berada di satuan PAUD Amila. Kemudian model pembelajaran yang diterapkan oleh PAUD Amila sendiri adalah sentra atau BCCT yang tentunya dirancang secara menyenangkan, kreatif, dan juga partisipatif. Model pembelajaran sentra yang dipakai oleh PAUD Amila sendiri ada 7 sentra, yaitu sentra imtak, sentra main peran, sentra bahan alam, sentra seni, sentra persiapan, sentra cooking,
yang dilakukan sesuai tema dan sentra musik. Dalam satu hari, anak akan mengikuti satu kegiatan sentra. Selanjutnya, bisa dilihat ini penjabaran dari sentra-sentra yang ada di PAUD Amila. Jadi pembagian rabbit dan elephant. Untuk kegiatan di sentra cooking sendiri dilakukan sesuai tema. Jadi tidak dilakukan setiap harinya atau setiap minggunya. Kemudian adapun dari seluruh proses pembelajaran yang dilakukan di PAUD Amila, penilaian yang berdasarkan pembelajaran yang dilakukan, adanya penilaian perkembangan anak dilakukan melalui prinsip-prinsip penilaian yang mendidik, berkesinambungan, objektif, akuntabel, transparan, sistematis, menyeluruh, dan juga bermakna. Teknik-teknik penilaian sendiri yang digunakan sebagai teknik penilaian di PAUD Amila ialah ada catatan anekdot, kemudian ada time sampling, dan juga rating scale. Selanjutnya, perencanaan kurikulum dan pembelajaran di masa pandemi. Untuk pengelola PAUD Amila membagikan cerita bahwa di masa awal pandemi, PAUD Amila terpaksa untuk membuat sebuah rancangan kurikulum dan proses pembelajaran yang baru dikarenakan untuk menyesuaikan keadaan yang ada di masa pandemi seperti sekarang ini. Dalam hal ini, PAUD Amila langsung membuat kurikulum yang baru, tetapi model pembelajaran yang digunakan oleh PAUD Amila tetap sama, yaitu model pembelajaran sentra atau BCCT. Tetapi yang dibedakan hanyalah pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan secara online. Kemudian ada kendala-kendala yang terkena dampak dari pembelajaran yang dilakukan di masa pandemi sekarang ini adalah kendala pembelajaran yang terjadi. Pertama, ada kesulitan untuk kegiatan yang bersifat perkembangan aspek perkembangan anak, fisik motorik anak, yang dimana biasanya aspek perkembangan fisik motorik dibantu dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya harus secara langsung. Kemudian ada penggunaan sumber belajar. Penggunaan sumber belajar anak, biasanya anak melakukan pembelajaran secara langsung atau luring yang adanya interaksi antara guru dan anak, dan juga interaksi antara anak dengan temannya yang lainnya secara langsung. Tetapi penggunaan sumber belajar kali ini yang digunakan di masa pandemi adalah smartphone atau mungkin lewat laptop. Kemudian waktu orang tua yang agak sulit untuk mendampingi anak saat belajar. Selanjutnya, kemudian ada strategi-strategi yang dirancang oleh PAUD Amila dalam pembelajaran jarak jauh saat ini. Yang mengadakan pembelajaran daring, PAUD Amila mengadakan pembelajaran daring hanya melalui grup WhatsApp. Pembelajaran yang dilakukan di PAUD Amila selama pandemi ini hanya tiga hari dalam satu minggu, yaitu yang pertama ada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kemudian kegiatan yang dilakukan di hari Senin, guru langkah-langkahnya seperti guru akan mengirimkan RPPM dan RPPH di WhatsApp grup orang tua agar orang tua dapat mengetahui apa saja
apa saja kegiatan anak di 1 minggu pembelajaran. Kemudian di hari Senin kegiatan dibuka dengan guru mengirimkan voice note untuk menyapa anak. Kemudian guru memberikan video pembelajaran yang selanjutnya guru mengadakan tanya jawab dengan anak juga melalui voice note. Di akhir pembelajaran, guru memberikan video tugas yang kemudian diberikan waktu penyelesaian 2 hari sampai 2 hari dan kegiatan dilakukan berlanjut seperti di hari Senin di hari Rabu. Selanjutnya, kemudian di hari Jumat kegiatan yang dilakukan oleh PAUD Amila sendiri ialah melakukan video call melalui platform WhatsApp ya. Dilakukan video call guru dengan anak untuk menanyakan bagaimana tugas-tugas anak apakah sudah selesai, dan juga guru melakukan video call dengan orang tua untuk menanyakan apakah ada kesulitan dalam proses pembelajaran anak di rumah dan proses anak menyelesaikan tugas-tugasnya. Tetapi jika di hari Jumat orang tua atau anak tidak bisa melakukan video call dengan guru akan berkomunikasi dengan orang tua agar menentukan jadwal baru untuk melakukan video call dan menyesuaikan jadwal apakah orang tua bisa melakukannya di hari yang selanjutnya, dan menanyakan tentang pengumpulan tugas anak. Untuk pengumpulan tugas anak di masa pandemi ini, guru PAUD Amila tidak memberikan tenggat waktu yang telah ditetapkan, tetapi guru memberikan tenggat waktu yang fleksibel bagi orang tua yang membantu anak belajar di rumah. Kemudian juga PAUD Amila membuat kegiatan lain yang menunjang pembelajaran dengan memberikan alat-alat main ke rumah anak yang tentunya dibarengi dengan home visit dan dilakukan dengan prokes yang telah menjadi standar prokes dari pemerintah. Selanjutnya, melihat ulasan dari data yang didapat, kami melihat bahwa manajemen kurikulum PAUD Amila sudah baik. Yang pertama, alasan kami mengungkapkan bahwa PAUD Amila sudah memiliki manajemen kurikulum yang baik ialah pertama, kurikulum PAUD Amila memiliki ciri khas atau kelebihannya sendiri, yaitu memasukkan muatan nilai Islami yang didasarkan sebagai dasar pengembangan karakter peserta didik. Kemudian ada standar kompetensi yang digunakan di PAUD Amila berdasarkan kelompok usia dengan lingkup perkembangannya itu sama seperti standar yang sudah ada, yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Kemudian ada model pembelajaran yang diterapkan di PAUD Amila, yaitu sentra atau BCCT yang dirancang secara menyenangkan, kreatif, dan partisipatif. Kemudian ada standar isi, proses, dan juga penilaian pada manajemen kurikulum PAUD yang sudah mengikuti standar yang sudah dimuat di Permendikbud 137 tahun 2014. Selanjutnya, di masa pandemi, PAUD Amila tetap mempertahankan semua rancangan-rancangan kurikulum yang telah PAUD Amila miliki. Hanya saja dibuat dengan lebih menguatkan adanya komunikasi yang baik antara PAUD Amila dengan orang tua siswa, di mana PAUD Amila percaya dengan membangun komunikasi dan kepercayaan antara kedua belah pihak, pembelajaran yang dilakukan untuk anak akan tetap
terlaksana dengan baik dan efektif. Prinsip yang sangat dipegang oleh PAUD Amila dalam proses pembelajarannya ialah melakukan kegiatan dengan suasana yang menyenangkan dan dengan cara yang kreatif. Karena dengan guru mengajar dengan senang dan bahagia, anak-anak pun akan ikut senang. Begitu juga orang tua yang harus memiliki sinergi dengan guru, sama-sama memiliki prinsip bahwa memberikan pengajaran kepada anak dengan cara yang menyenangkan dan kreatif dan membuat anak tertarik. Selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai manajemen pendidik dan tenaga kependidikan di PAUD Amila. PAUD Amila memiliki 5 orang pendidik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Hajah Evi Suci Lestari SSY dan juga Denny Irawan yang berlaku sebagai pembina. Lalu juga ada Kartika Majid MT selaku Kepala PAUD Amila, dan juga ada Desi Rahmawati sebagai guru pendamping untuk kelompok usia 3 tahun serta merangkap menjadi bendahara PAUD Amila. Lalu yang keempat ada Mariam sebagai guru kelompok B. Lalu ada Bu Neneng Salmiah SPD sebagai guru kelompok A yang merangkap menjadi bagian kurikulum, dan juga ada Sumiati sebagai guru kelompok PG. Menurut Permendikbud nomor 137 2014, pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan, dan perlindungan. Kualifikasi akademik guru PAUD adalah memiliki ijazah diploma 4 atau sarjana dalam bidang pendidikan anak usia dini, dan guru yang memiliki kualifikasi gelar akademik D2 atau lulusan SMA adalah guru pendamping dengan tetap memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan juga kompetensi profesional. Jika mengacu pada kualifikasi pendidik guru PAUD tersebut, terdapat beberapa tenaga pendidik di PAUD Amila yang bukan lulusan di bidang pendidikan anak usia dini, dan juga ada lulusan SMA namun sudah mengikuti pelatihan atau training untuk mengembangkan ilmu di bidang pengajaran anak usia dini. Beberapa di PAUD Amila juga merangkap berperan sebagai tenaga kependidikan lain seperti administrasi kurikulum dan juga bendahara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen sarana dan prasarana PAUD Amila. Nah, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PAUD Amila ini sangat mengalami perkembangan yang drastis. Dari tahun awal didikannya, lembaga hanya memiliki luas tanah 60 meter persegi dan sekarang menjadi 300 meter persegi. Dikarenakan luas lokasi yang dimiliki PAUD Amila mengalami perluasan, hal ini membantu meningkatkan pembelajaran dikarenakan fasilitas yang semakin memadai. Untuk pendataan data inventarisasi sarana dicatat dalam buku inventaris barang. Di dalamnya terdapat data nama barang, jumlah, tempat disimpannya barang, tanggal masuk barang, dan juga sumber. PAUD Amila juga mendapatkan dana bantuan dari donatur untuk melengkapi sarana yang tersedia. Nah, tabel tersebut adalah data yang kami dapatkan dari buku inventaris PAUD Amila. Nah, PAUD Amila memiliki banyak perlengkapan untuk alat main di sentra persiapan, sentra seni, dan masih banyak lagi. Dan juga ada loker, meja kayu, kursi jongkok kuning, papan tulis, papan tulis, tempat sampah, tronce, tajos, manik-manik, dan masih banyak lagi. Untuk kolom-kolom yang tidak diisi jumlahnya ini dikarenakan memang dari data PAUD Amila sendiri tidak mengisi jumlah tersebut. Maka dari itu jumlah barang yang dimiliki oleh PAUD Amila ini tidak rinci atau tidak jelas berapa jumlahnya. Nah, untuk bangunan dasar PAUD Amila ini adalah sebuah rumah. Bisa kita lihat dari gambar yang ada di samping. Untuk kegiatan belajar mengajar, garasi dan area pintu masuk rumah diubah menjadi area belajar. Garasi dan area pintu masuk ini digunakan sebagai sentra infak. Untuk ukurannya sendiri dari ruangan ini, jika kita lihat cukup luas untuk anak dapat bergerak dan juga melakukan circle time.
Untuk bangunan sekolah, menurut Pedoman Prasarana Persyaratan Pengelolaan Prasarana di Lembaga PAUD terkait dengan bangunan, secara umum perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah bangunan memenuhi persyaratan keselamatan konstruksi yang kokoh dan juga stabil, lalu tahan gempa, serta dilengkapi dengan sistem perlindungan untuk mencegah dan juga menanggulangi bahaya seperti kebakaran, banjir, petir, dan juga lain-lain. Lalu yang nomor dua adalah bangunan memenuhi persyaratan kesehatan dan kenyamanan, seperti mempunyai ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai, lalu memiliki sanitasi air, seperti saluran air bersih, saluran air kotor atau limbah, saluran air hujan, lalu tempat pembuangan sampah, dan dilengkapi dengan instalasi listrik. Yang ketiga adalah sekurang-kurangnya memiliki ruangan yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas anak yang terdiri dari ruang dalam dan ruang luar. Lalu ada kamar mandi dan jamban atau WC yang dapat digunakan untuk kebersihan diri dan BAK atau BAB dengan air bersih yang cukup. Lalu yang terakhir adalah bangunan memenuhi persyaratan aksesibilitas termasuk bagi anak berkebutuhan khusus. Maka jika melihat dari persyaratan bangunan dari pedoman persyaratan PAUD ini, PAUD Amila pada dasarnya sudah memenuhi persyaratan tersebut. Dilihat dari bangunan rumah yang kokoh, lalu saluran air dan instalasi listrik yang juga sudah memadai, dan sudah memiliki ruangan yang dapat digunakan untuk anak melakukan aktivitas. Untuk alat keselamatan dan kesehatan yang ada di PAUD Amila, PAUD Amila sendiri memiliki kotak P3K yang tersedia di dekat dengan area belajar anak. Nah, area yang pada gambar ini adalah area imtak. Nah, di samping sentra imtak tadi ada area untuk anak membaca. Terdapat sebuah meja bundar dengan 4 bangku. Dan jika dibandingkan dengan orang dewasa, area ini cukup untuk sekitar 4 orang dewasa. Nah, untuk ruangan ini adalah ruangan yang digunakan sebagai sentra persiapan. Lalu jika kita melihat pada gambar, ruangan ini cukup untuk sekitar 7 orang anak dan 1 orang guru. Di dalam sentra persiapan juga disiapkan meja dan kursi-kursi kecil untuk anak melakukan kegiatannya. Lalu juga kita lihat di gambar juga terdapat papan tulis, gambar-gambar yang mendukung pembelajaran seperti poster angka, lalu ada laci-laci kecil, ada loker untuk menaruh barang-barang yang digunakan pada sentra persiapan ini. Nah, pada sentra persiapan, kursi yang disiapkan adalah kursi jongkok dan tidak memiliki sandaran, sehingga akan tidak nyaman jika anak dengan waktu lama harus duduk mengerjakan sesuatu. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk penggunaan meja dan kursi untuk anak. Menurut pedoman persyaratan PAUD, ukuran tinggi kaki kursi anak harus sama dengan panjang kaki anak dari telapak kaki sampai dengan lutut, sehingga telapak kaki rata dengan lantai dan bagian bawah paha tidak menekan tempat duduk. Lalu yang kedua adalah cukup jarak antara bagian bawah meja dengan paha anak. Yang ketiga adalah posisi siku kira-kira sama tinggi dengan daun meja. Yang keempat, sandaran untuk punggung tepat di bawah tulang belikat. Yang kelima adalah cukup antara jarak sandaran dan pedang dudukan. Nah, untuk penyimpanan alat-alat musik dan juga alat main, media, dan bahan pembelajaran di setiap ruangan disediakan loker-loker untuk menyimpan barang-barang tersebut. Untuk loker ini adalah loker yang ada di sentra seni. Terlihat ada set angklung, lalu tamborin, cat, dan peralatan seperti palet, gunting, spidol, dan kuas yang disimpan dengan wadah-wadah lalu ditumpuk sesuai dengan jenisnya. Sehingga guru dapat mudah untuk mengambil peralatan-peralatan tersebut dan tidak harus membuat berantakan benda-benda lainnya. Sudah rapi. Lalu ini adalah loker yang ada di sentra persiapan. Terdapat wadah berisi puzzle, manik-manik, resleting, jepitan, peralatan mengancing, peralatan menjahit, peralatan meronce, beberapa APE, dan buku membaca anak. Jika kita melihat ruangan di sentra persiapan ini, kita bisa melihat bahwa sinar matahari mudah untuk masuk ke dalam ruangan sehingga membuat ruangan ini menjadi ruangan yang sehat. Dan untuk buku bacaan anak, terdapat rak buku susun sebagai tempat penyimpanannya. Ada berbagai jenis buku, yaitu buku tentang sahabat Nabi, buku tentang flora dan fauna, buku tentang sains dan teknologi, sampai dengan juz amma. Nah, untuk ukurannya sendiri, rak buku ini sudah memenuhi apa yang untuk rak buku sendiri sudah sesuai dengan apa yang
diatur dalam pedoman sarana PAUD, yaitu rak buku atau rak atau loker disesuaikan dengan tinggi badan anak, sehingga anak akan mudah untuk mengambil buku tersebut. Untuk area bermain di PAUD Amila terdapat beberapa permainan seperti perosotan, jaring untuk memanjat, ayunan, tiang panjat, dan komedi putar. Area ini semi terbuka dengan lantai terbuat dari peluran semen, dan di belakangnya terdapat sisa bahan bangunan yang ditutup dengan terpal, dan sampingnya terdapat sisa batu bata. Nah, lingkungan belajar dan media atau alat permainan yang digunakan oleh anak haruslah terjamin keamanannya. Akan tetapi di area bermain ini lantai tidak dilengkapi dengan alas atau matras sehingga jika anak jatuh akan langsung membentur benda keras. Lalu untuk kegiatan anak yang membutuhkan air seperti menyikat gigi, berwudu, dan mencuci tangan dapat dilakukan di area ini. Terdapat 5. Untuk kegiatan yang membutuhkan air, seperti menyikat gigi, berwudu, dan mencuci tangan, dapat dilakukan di area ini. Terdapat 5 keran yang dapat anak gunakan. Agar anak tidak terpeleset dan dapat mengeringkan kakinya, keset pun disediakan oleh guru. Keamanan di area anak untuk mencuci tangan dan menyikat gigi juga harus sangat diperhatikan. Cipratan air dapat membuat lantai menjadi basah dan licin, dan dapat menyebabkan anak terpeleset. PAUD Amila Akan tetapi PAUD Amila hanya menyediakan 1 preset karet di bagian keran pertama. Dan di dalam kelas juga tersedia wastafel untuk anak mencuci tangan, sehingga anak tidak harus pergi keluar untuk mencuci tangannya. Selanjutnya ada manajemen hasil dan lulusan. Yang pertama, ada catatan kelulusan siswa. PAUD Amila tidak memiliki data catatan kelulusan siswa yang dituliskan dan dijadikan dokumen. Namun terdapat rapot dan foto kelulusan siswa. Menurut data wawancara yang kami lakukan, PAUD Amila juga memiliki ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan berupa surat tanda belajar atau STSB sebagai salah satu persyaratan untuk masuk ke jenjang sekolah dasar. Berikut adalah foto-fotonya. Selanjutnya ada mutasi kepindahan siswa. Mutasi siswa ialah proses perpindahan siswa dari sekolah satu ke sekolah yang lainnya atau perpindahan siswa yang berada di dalam sekolah atau kenaikan kelas. Ada 2 jenis mutasi, yaitu mutasi ekstern yang dimana adanya perpindahan siswa dari sekolah asal ke sekolah yang lain, sedangkan mutasi intern yang dimana adanya perpindahan siswa dalam sekolah atau kenaikan kelas tadi. Bila dibandingkan dari data wawancara, proses mutasi di PAUD Amila ini masih kurang dalam cara pengaturannya. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan, PAUD Amila ini tidak memiliki buku catatan mutasi kepindahan siswa secara rinci. Lalu yang terakhir ada catatan prestasi siswa. PAUD Amila ini tidak memiliki data catatan prestasi siswa yang dituliskan dan dijadikan dokumen. Akan tetapi, menurut data wawancara yang kami dapatkan, PAUD Amila sering mendapati juara pada lomba-lomba, terutama di bidang kesenian. Selain itu juga terdapat beberapa piala yang diletakkan di ruang kantor. Tujuan manajemen lulusan yang utama adalah memantau dan menggambarkan berbagai tingkat penyesuaian diri dan bagian untuk kemampuan anak-anak dalam melakukan kompetisi secara sehat dan dalam melakukan kompetisi secara sehat dan baik dengan anak-anak dari lembaga pendidikan PAUD lainnya. Tujuan manajemen lulusan yang utama adalah memantau dan menggambarkan berbagai tingkat penyesuaian diri dan bagian tertentu kemampuan anak-anak dalam melakukan kompetisi secara sehat dan baik dengan anak-anak dari lembaga pendidikan PAUD lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kita perlu surat lulusan harus memiliki dokumentasi data yang jelas. Jika tujuan sudah jelas, maka langkah selanjutnya adalah cara untuk menelusuri lulusan tersebut, sehingga mendapatkan informasi yang objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, perlu juga ditetapkan sumber data untuk menelusuri kemampuan lulusan lembaga pendidikan PAUD kita. Apakah menggunakan sumber data guru, kepala SD, atau dokumen hasil belajar anak tersebut sebagai bukti keberhasilan belajarnya. Lalu PAUD Amila telah memiliki dokumen yang menunjukkan bukti lulusan yang ada di lembaga tersebut. Terdapat ijazah dari Dinas Pendidikan, rapot anak, dan foto kelulusan siswa. Akan tetapi, PAUD Amila tidak menunjukkan adanya dokumen bukti induk secara spesifik. Selanjutnya adalah manajemen pembiayaan. Menurut data wawancara, untuk menunjang dalam kegiatan pembelajaran, PAUD Amila mendapat
pendanaan dari berbagai faktor, yaitu ada dana pribadi dan juga dana bantuan. Dana pribadi didapat saat siswa baru mendaftar dengan biaya pendaftaran berjumlah 850.000 dan siswa juga diwajibkan untuk membayarkan SPP bulanan sebesar 100.000 per bulan. Lalu juga PAUD Amila mendapat dana bantuan BOP dari pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud sebesar 600.000 per anak, sehingga jumlah dari pendapatan keseluruhan PAUD Amila adalah 13.200.000 per tahun. Tujuan dari manajemen pembiayaan ini adalah untuk mengatur semua hal-hal terkait dengan keuangan sehingga upaya pemerolehan dana dari berbagai sumber dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, tujuan pelaksanaan manajemen pembiayaan adalah untuk mengatur semua pemanfaatan dana yang tersedia atau diperoleh dari semua sumber. Pembiayaan di satuan lembaga PAUD ini dapat ditentukan dari anggaran dan catatan pengeluaran, perkiraan biaya program sebenarnya dan juga model simulasi biaya. Pengelolaan pembiayaan di PAUD Amila ini sudah baik, akan tetapi perlu dirinci lebih jelas agar terlihatnya biaya masuk, biaya keluar, dan juga biaya yang digunakan setiap hari atau minggu atau bulan atau semester. Dengan adanya hal ini, manajemen pembiayaan dibutuhkan dalam setiap satuan layanan PAUD. Mengapa? Agar tidak terjadi kekeliruan yang dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen parenting. Nah, di dalam manajemen parenting ini ada kemitraan dan kerjasama. PAUD Amila memiliki kemitraan dan kerjasama dengan banyak lembaga. PAUD Amila bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk perizinan, lalu workshop, sekolah ramah anak, dan lain-lain. Lalu PAUD Amila juga memiliki kerjasama dengan lembaga kesehatan masyarakat dan gizi, seperti Puskesmas untuk penyuluhan UKS, pemeriksaan kesehatan DDTK, pemberian pil cacing, vaksin anak, dan vaksin COVID untuk guru. Lalu Posyandu untuk penimbangan, pemberian vitamin A, dan Food Bank Indonesia yang bekerja sama untuk menyalurkan makanan sehat untuk anak-anak usia dini. PAUD Amila juga bermitra dengan PKK dengan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan PKK seperti peringatan Hari Besar, lomba menggambar, dan lain-lainnya. Selain itu, PAUD Amila juga bekerja sama dengan Pokja Bunda PAUD, PKG Pusat Kegiatan Gugus, Himpaudi untuk Diklat Guru, workshop Lomba Guru, dan Porseni Ancol untuk manasik haji, dan wisuda bersama untuk anak PAUD. Selain melakukan kerjasama dan bermitra dengan lembaga di luar PAUD Amila membangun kerjasama yang baik dengan cara berkomunikasi dengan orang tua. Orang tua di sini dibuat menjadi mitra yang baik yang dapat bekerja sama dengan guru dan pengelola PAUD Amila. Dalam pembelajarannya, pengelola dan guru PAUD Amila membangun konsep bahwa orang tua harus bersama-sama melakukan kerjasama untuk membangun pembelajaran yang baik dan menyenangkan bagi anak. PAUD Amila mengadakan pertemuan rutin pada sebelum pandemi dan pada saat proses kegiatan belajar mengajar beralih menjadi online. Lalu PAUD Amila juga mengadakan pertemuan dengan orang tua murid untuk membicarakan teknis kegiatan belajar mengajar pada saat pandemi ini. Menurut Keith dan Girling pada tahun 1991, kemitraan orang tua dalam sekolah ini memberikan manfaat penting bagi prestasi peserta didik dan memberikan sumber daya untuk menambah serta melengkapi keberadaan peluang program untuk pembaharuan staf dan inovasi program sekolah, serta dukungan orang tua dalam hal politik. Beberapa alasan utama yang mendasari pentingnya melibatkan orang tua dalam pendidikan di lembaga pendidikan menurut Epstein dalam Brewer adalah, yang pertama, orang tua dan guru akan lebih banyak memiliki kesamaan dibandingkan perbedaan dalam mendidik anak. Mereka banyak memiliki tujuan dan kebutuhan yang perlu dibagi satu dengan lainnya. Yang kedua adalah keterlibatan orang tua dalam program tidak hanya berhenti pada pendidikan anak, tapi sebaiknya berlanjut sampai pada jenjang berikutnya. Lalu ketiga adalah program yang disusun lembaga pendidikan melibatkan semua anggota keluarga. Yang keempat adalah program yang disusun lembaga pendidikan menjadikan tugas guru menjadi lebih mudah. Dan yang terakhir, program berkembang seiring dengan waktu. Selain untuk sekolah dan anak, kemitraan yang terjalin antara sekolah dan orang tua memiliki manfaat tersendiri untuk orang tua tersebut, di mana orang tua akan berusaha untuk meningkatkan interaksi dan diskusi dengan anak-anak mereka, dan menjadi lebih tanggap serta peka terhadap kebutuhan sosial, emosional, dan perkembangan intelektual anak.
Orang tua juga akan semakin percaya diri dalam mengasuh anak-anak mereka dan mendapat pengetahuan dan pemahaman tentang perkembangan anak-anak mereka, sehingga mereka akan menjadi lebih mampu untuk memberikan cinta kasih dan penguatan serta mengurangi hukuman bagi anak-anak mereka. Maka dengan adanya komunikasi antara sekolah dengan orang tua juga akan membuat orang tua memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kurikulum yang ada di sekolah dan juga peranan guru di sekolah, sehingga mengerti apa yang sedang dipelajari oleh anak mereka. Mereka menjadi lebih semangat untuk membantu anak-anaknya belajar di rumah, khususnya pada saat pandemi seperti ini, peran orang tua semakin dibutuhkan. Selanjutnya, manajemen pemasaran. Menurut data yang diperoleh, PAUD Amila memiliki laman Instagram, Facebook, dan juga YouTube yang dikelola. Selain itu, pada saat pandemi COVID-19, PAUD Amila juga membuat promo khusus pandemi, yaitu dengan pemotongan biaya sekolah yang dibagikan di laman Instagram. Promosi ini dimaksudkan untuk menarik minat para orang tua yang terdampak pandemi COVID, namun ingin tetap menyekolahkan anaknya. Ini adalah gambar dari platform yang PAUD Amila punya, yaitu ada Instagram, lalu ada Facebook, dan juga ada YouTube, dan juga ada poster promo pandemi ini. Fungsi pemasaran dalam pendidikan adalah untuk membentuk citra yang baik terhadap lembaga dengan tujuan menarik minat para calon peserta didik. Maka lembaga pendidikan seperti pendidikan anak usia dini bisa menggunakan dan mengembangkan berbagai upaya manajemen pemasaran yang dikenal dengan strategi bauran pemasaran. Pemasaran dalam satuan PAUD ini tidak hanya berperan untuk meningkatkan jumlah siswa yang mendaftar ke satuan PAUD tersebut, akan tetapi juga merupakan pendekatan holistik yang menggabungkan keterlibatan masyarakat, keterlibatan orang tua, dan juga pemangku kepentingan serta pengetahuan masyarakat mengenai satuan PAUD tersebut. Dalam marketing satuan lembaga PAUD, hal yang harus diperhatikan adalah menciptakan kesan yang tepat dan pihak sekolah harus mengenalkan satuan PAUD kepada masyarakat secara keseluruhan. Nah, yang terakhir adalah evaluasi dan supervisi. Untuk evaluasi sendiri, PAUD Amila terdapat beberapa rapat rutin yang dilakukan, yaitu rapat akhir semester, rapat kerja sebelum tahun ajaran baru, dan rapat evaluasi bulanan yang dilakukan saat merancang puncak tema, dan juga menyiapkan RPPH untuk bulan berikutnya. Supervisi di PAUD Amila dilakukan per semester, yang disupervisi adalah pengajaran guru dalam kegiatan pembelajaran dan kelengkapan RPPH. Terdapat dua jenis supervisi di PAUD Amila, yaitu supervisi terstruktur dan tidak terstruktur. Supervisi terstruktur adalah supervisi yang dilakukan rutin setiap 6 bulan sekali, dan supervisi tidak terstruktur dilakukan pada saat ingin merevisi rancangan RPH yang tidak sesuai atau yang dirasa tidak cocok dilakukan saat pandemi. Evaluasi dan supervisi di PAUD Amila sebenarnya sudah baik. Evaluasi dan supervisi ini sangat penting karena perannya adalah sebagai pengatur seluruh perangkat lembaga. Dan pada prinsipnya, evaluasi dan supervisi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan usaha pelaksanaan program pendidikan secara menyeluruh, baik personel, material, maupun operasionalnya. Pada pembahasan ketiga adalah pembahasan mengenai advokasi manajemen. Untuk advokasi manajemen PAUD Amila ada manajemen kurikulum, dan manajemen sarana dan prasarana, serta manajemen marketing. Advokasi manajemen yang pertama akan saya jelaskan ialah manajemen kurikulum. Advokasi manajemen kurikulum, isi program dan proses pembelajaran. Berdasarkan data yang didapat, pertama, kami mendapat bahwa manajemen kurikulum, isi program dan proses pembelajaran yang ada di PAUD Amila sendiri sudah baik, tertata, dan sudah sesuai dengan standar yang ada. Seperti patokan pembuatan KTSP PAUD Amila yang diambil dari kurikulum nasional PAUD yang terdapat pada Permendikbud 146 tahun 2014 serta standar-standar lainnya yang diambil dari Permendikbud 137 tahun 2014 yang memuat tentang standar PAUD. Kemudian ada untuk model pembelajaran yang digunakan oleh PAUD Amila sendiri sudah sesuai dengan teori yang ada berdasarkan teori model pembelajaran kelompok yang di mana model pembelajaran sentra dapat yang dipilih oleh PAUD Amila
sentra pembelajaran sentra di PAUD Amila dilakukan dengan cara yang menyenangkan, kreatif, dan partisipatif. Selanjutnya, hanya saja pembelajaran di masa pandemi yang harus diperhatikan ialah efektifan dari kegiatan pembelajaran yang sudah dirancang. Terlihat dari penjelasan yang guru berikan pada sesi wawancara, bahwa terkadang kendala-kendala yang dimiliki oleh guru seperti anak sulit untuk mengikuti pembelajaran secara daring karena mungkin adanya kejenuhan dan bosan, dan juga tugas-tugas anak yang menumpuk. Jadi karena guru juga tidak menetapkan tentang tenggat waktu pengumpulan tugas yang diatur secara yang sudah diatur. Sistem yang dibuat hanya fleksibel saja. Dengan demikian, harusnya guru memberikan tenggat waktu. Misalnya dalam 1 minggu itu PAUD Amila melakukan 3 kali pertemuan di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Kemudian ketika di hari Jumat guru melakukan video call dengan anak, bantulah anak untuk dan bertanya pada anak bagaimana tugas-tugasnya. Kalau bisa kita selesaikan ya untuk tugas-tugas yang di minggu ini, dan nanti terakhir pengumpulannya itu akan dikumpulkan di akhir pekan atau mungkin hari Sabtu atau Minggu, sehingga guru juga terbantu untuk proses penilaian anak dan juga membantu orang tua yang membantu pembelajaran anak di rumah, agar juga orang tua yang mungkin kebanyakan orang tua juga agak kurang dalam waktu yang diberikan oleh orang tua kepada anak untuk membantu anak belajar. Tetapi perubahan ini memang agak sulit jika tidak dikomunikasikan yang terlebih dahulu kepada orang tua dan dijelaskan secara rinci untuk tujuan dari diadakannya tenggat waktu penugasan. Selanjutnya adalah manajemen advokasi untuk manajemen sarana dan prasarana di PAUD Amila. Jadi, menurut data yang sudah kami dapatkan mengenai sarana dan prasarana di PAUD Amila, pada dasarnya juga sudah cukup baik. Akan tetapi membutuhkan sedikit perbaikan pada sistem pendataan inventaris sarana prasarana dan juga beberapa area belajar dan kelengkapan sarana untuk kegiatan belajar anak. Nah, yang pertama adalah pendataan sarana prasarana di PAUD Amila ini harus dilakukan dengan detail dan mencantumkan jumlah barang dengan jelas. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menuliskan data di satu buku saat benda datang ke sekolah agar tidak lupa dan tercecer. Setelah itu data dipindahkan ke dalam software Excel atau Word. Selain itu, agar sarana dan prasarana dapat dikelola dengan baik, PAUD Amila juga harus memiliki SOP untuk pengadaan, perawatan, dan pemusnahan sarana dan prasarana. Nah, yang kedua adalah untuk di sentra persiapan, meja dan kursi untuk anak gunakan harus diganti agar lebih nyaman. Yang sebelumnya menggunakan kursi jongkok, dapat diganti dengan kursi yang seperti ada di gambar. Itu menggunakan meja yang lebih tinggi dan juga kursi yang menyesuaikan dengan tubuh anak. Nah, karena ruangan di PAUD Amila ini tidak terlalu luas, maka dapat menggunakan alternatif meja yang dapat meja yang mudah untuk digeser-geser atau dipindahkan. Lalu selanjutnya adalah untuk buku-buku anak juga harus diklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Jika tempat penyimpanan tidak memadai untuk klasifikasi per genre seperti buku
seperti tentang agama tentang agama dan lain-lainnya, maka satu tempat penyimpanan dapat diisi dengan 2 genre tetapi tetap disusun dengan rapi dan terpisah. Agar lebih lengkap, area membaca anak juga dapat dilengkapi dengan boneka tangan atau wayang untuk kegiatan bercerita. Yang keempat adalah pada area bermain anak. Meskipun lantainya terbuat dari peluruhan semen yang halus, tetapi jika tidak dilapisi dengan benda yang dapat melindungi anak, maka jika anak terjatuh dari permainan atau saat berlarian, resiko anak terluka akan lebih besar. Maka dari itu sebaiknya lantai dilapisi dengan matras ataupun rumput sintetis agar anak lebih aman saat bermain. Seperti yang ada di gambar, itu ruangan bermain anak sudah dilapisi dengan rumput sintetis. Untuk area anak melakukan kegiatan mencuci tangan dan menggosok gigi perlu dilengkapi dengan keset di sepanjang lantai agar tidak licin. Jadi tidak hanya di satu titik tempat saja. Selanjutnya adalah advokasi manajemen marketing di PAUD Amila. Menurut data yang diperoleh dan sudah dijelaskan sebelumnya, PAUD Amila ini sudah memiliki laman Instagram, Facebook, dan YouTube yang dikelola. Namun, laman-laman platform tersebut tidak dikelola secara rutin dan konsisten. Hal ini dapat terlihat pada platform-platform yang tersedia. Unggahan terbaru pada Facebook PAUD Amila yang terakhir diposting adalah pada tanggal 13 April 2018. Kemudian unggahan terbaru Instagram PAUD Amila adalah pada tanggal 28 Mei 2021 dan juga unggahan YouTube PAUD Amila diposting pada tanggal 13 Januari 2021. Sebaiknya, PAUD Amila harus konsisten dalam mengunggah sesuatu secara rutin di platform-platform yang tersedia. Waktu mengunggah dapat dilakukan setiap hari ataupun setiap minggu. Lalu hal apa saja sih yang dapat diposting oleh PAUD Amila? Hal yang dapat diposting adalah dapat berupa informasi-informasi terkait PAUD Amila ataupun kegiatan pembelajaran anak sehari-harinya. Jadi, dengan adanya unggahan secara rutin, masyarakat luas dapat melihat kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan anak di PAUD Amila, serta dapat mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan terkait PAUD Amila. Nah, orang tua juga dapat memantau anaknya ketika sedang melaksanakan pembelajaran melalui unggahan dari platform tersebut. Jadi orang tua dapat melihat karya-karya anak sehingga dapat melihat pencapaian yang anak lakukan selama pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, pada saat pandemi, PAUD Amila membuat promo khusus pandemi, yaitu pemotongan biaya sekolah. Promo ini dibagikan di laman Instagramnya. Promosi ini dimaksudkan untuk menarik minat para orang tua yang terdampak pandemi, namun ingin menyekolahkan anaknya. Strategi yang dilakukan oleh PAUD Amila ini sudah cukup baik, akan tetapi terdapat beberapa hal yang perlu dikembangkan. Tampilan poster promosi terlihat kurang menarik dan juga tulisannya sulit dibaca. Sebaiknya poster promosi dapat diubah menjadi lebih menarik lagi dan juga menggunakan jenis huruf yang mudah dibaca, serta mencantumkan informasi-informasi yang dibutuhkan seperti nomor telepon dan juga alamat sekolah. Berikut adalah contoh poster promosi yang kami sarankan. Hal yang diperbaiki adalah jenis huruf, lalu tampilan poster, serta mencantumkan beberapa informasi seperti membuka kelas apa, dan juga ada nomor telepon, serta alamat sekolah. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terakhir saya akan menyampaikan tentang penutupan, yaitu kami melihat bahwa manajemen penyelenggaraan di PAUD Amila sendiri sudah baik. Namun ada beberapa manajemen penyelenggaraan yang memang harus diperbaiki dan dikembangkan kembali. Misalnya PAUD Amila harus lebih rapih dan rinci lagi dalam penyusunan dari tiap catatan bagian-bagian manajemen penyelenggaraan. Contohnya, seperti pada manajemen sarana dan prasarananya yang kurang lengkap mengenai jumlah barang dan sumber barangnya dari mana. Kemudian ada juga manajemen pengelolaan PAUD Amila yang kurang lagi ialah bagian catatan manajemen hasil dan lulusan yang terkait dengan catatan prestasi siswa.
Jadi harus ya pengelolaan pada setiap manajemen itu harus disusun dengan rapih dan rinci agar tidak menjadi kekeliruan yang dapat menimbulkan masalah tidak hanya di mungkin di masa sekarang belum terkena dampaknya, tapi mungkin masalah yang ditimbulkan di kemudian hari. Selanjutnya, saran-saran yang kami berikan, contohnya dalam manajemen kurikulum dan proses pembelajaran PAUD Amila, kami menyarankan bahwa membuat tenggat waktu untuk pengumpulan tugas itu akan sangat membantu untuk orang tua dan juga guru. Tidak lupa untuk guru juga mengkomunikasikan semua kegiatan kepada orang tua agar juga guru membangun komunikasi yang efektif dan baik dengan orang tua agar menunjang pembelajaran yang efektif dan baik untuk anak. Kemudian ada manajemen saran kami untuk manajemen marketing pada PAUD Amila, kami menyarankan untuk mengembangkan poster promosi dan secara rutin mengunggah informasi-informasi terkait lembaga di platform-platform yang tersedia. Sekian dari presentasi kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.